kelihatan sosok figure yang bagi yang lebih tua merupakan mantan general yang menakutkan, tiba-tiba menjadi om yang hebat. Mana mungkin ya, tapi tahun ini kelihatan Pak Jokowi tersinggung sama Ibu Mega. Dan karena kecewa, malahan tersinggung, akhirnya backing pada Prabowo. Ya memang secara resmi untuk mengundang ketiga capres ke istana masuk akal kan, sudah biasa ya. Tetapi pasti Pak Jokowi berpikir banyak tentang image-nya. Sampai sekarang belum ada protes dari PDIP, coba lihat. Tapi pada saat ini, hari ini, Jokowi masih in control. Donald Trump harus diakui mau tidak mau sangat hebat untuk menipu orang. Karena dia billionaire, ya bahasa Inggris ya millionaire. Oke, welcome to Total Politik dan kali ini kita kehadiran tamu spesial lagi. Seorang guru yang akhirnya kita punya manifesto ya Ria. Ini setelah beliau hadir ya di tempat kita dan kita berdakwah dan kayaknya ini cocok jadi manifestonya Total Politik. Apa Ri manifestonya? Bad ideas itu nggak boleh dihukum. Yang boleh dihukum itu bad behavior. Jadi kalau mau menghukum sesuatu pastikan itu bad behavior. Berikan argumen bahwa itu bad behavior. Bad idea seaneh atau setidak masuk akal apapun tidak boleh dihukum. Kalau kamu berpendapat bulan itu terbuat dari keju, itu nggak apa-apa. Tapi kamu jangan pukul orang untuk percaya dengan pendapat kamu itu. Ya. Dan kita sudah kedatangan guru kita. Please welcome Profesor Greg Barton. Halo Pak Greg, jumpa lagi Pak Greg. Senang juga jumpa lagi. Terima kasih sudah berkunjung lagi ke UMKM Ultra Mikro ini Pak Greg. Iya ini salah satu UMKM ini salah satu yang dulu Gus Dur juga urusi gitu. Makanya bikin Bank Nusuma ini kan Pak. Ya buat Ultra Mikro NU ini kan kadang-kadang keleleran dulu kan. Akhirnya diurusin lah sama Gus Dur gitu ya. Nah, kemarin kita masih bicara soal Gus Dur dan hari ini kita mau bicara soal putrinya. Ya current politics. Nah, salah satu isu yang paling current. Ya juga menjadi pertanyaan Pak Greg ya. Ini kemarin Mbak Yeni udah mendeklarasikan diri kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud, pasangan bakal capres dan cawapres ini. Dan pertanyaannya adalah kenapa itu bergerak ke arah situ Mbak Yeni gitu. Padahal kemarin juga Pak Prabowo datang juga disambut. Betul. Gitu kan. Bahkan kalau nggak salah dan sempat nyebut dua-duanya. Betul. Ya. Ibu Nuria dan Mbak Yeni sendiri datang ke rumah Pak Prabowo waktu itu ya ke Kertanegara. Kemudian muncul lagi di publik Pak Greg komentarnya Presiden Gus Dur waktu itu yang bilang bahwa Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas, nanti akan jadi presiden di usia yang sudah matang seperti itu. Jadi orang kayaknya makin yakin Mbak Yeni ini. Apalagi kita tahu Pak Jokowi sekarang mungkin arah-arahnya lebih dekat ke Prabowo karena ada putranya di sana dan kayaknya Mbak Yeni agak susah membayangkan Mbak Yeni berpisah jalan dengan Pak Jokowi gitu. Nah, tapi fakta terbarunya Mbak Yeni memilih untuk berada di sisi Ganjar dan Mahfud. Pak Greg gimana? Iya, saya tidak ikut heran. Saya kira wajar-wajar. Ya bicarakan bad ideas, bad behavior. Kalau pilpres, ya pertamanya saya tidak ada suaranya, tidak ada hak memilih, dan jelas sebagai orang asing tidak ada hak untuk kasih tahu pada orang memilih siapa. Nah sebentar lagi prosesnya akan selesai. Pada akhir tahun depan sudah ada pemerintah baru, yang satunya jadi presiden wapres, yang lain ikut kecewa, tapi harus diterima kan ini demokrasi. Jadi kalau akhir tahun depan Pak Prabowo jadi presiden, pasti saya percaya ini akan mendukung sebaik-baiknya supaya menjadi presiden yang sebaik-baik bisa. Tetapi kalau dilihat konstelasi yang ada, kan tiap orang punya kesan-kesan pribadi yang sangat subjektif. Kalau saya ditanyakan pada awal tahun, saya tidak bisa meramal bahwa Pak Prabowo menjadi nomor 1 menurut polling. Tapi memang begitu posisinya sangat
kuat. Jadi di atas kertas mungkin bisa menang, mungkin sekali. Apalagi di backup oleh Pak Jokowi yang mungkin ada faktor ya Pak Jokowi jadi tersinggung dengan Ibu Mega, lagi pindah dukungan pada Pak Prabowo, ya lagi Ibu Mega jadi tersinggung dengan Pak Jokowi, ya begitulah politik. Tapi untuk sekian banyak pemilih yang lebih muda, generasi milenial atau generasi Z, kelihatan sosok figur yang bagi yang lebih tua merupakan mantan general yang menakutkan, tiba-tiba menjadi om yang hebat. Mana mungkin ya Pak Prabowo menjadi om yang hebat, tapi asal beliau tetap dalam posisi moderat dan memang sebagai Menhan yang cukup moderat, ya kalau nanti ada kabinet dengan Pak Prabowo sebagai presiden, ya mungkin masih lumayan, harus diterima. Tapi kalau pilihan Mbak Yeni, saya tidak bisa mengarah apa-apa tentang pilihan pribadi. Tapi jelas dia lihat ada Pak Anies, orang yang pintar banget, orang yang sangat impresif, mungkin paling impresif dari ketiganya. Tetapi di backup oleh PKS. Dan PKS sampai sekarang ya enggak terlalu buruk, tapi masih sangat sempit itu visi politiknya. Tidak sesuai dengan visinya Yeni. Jadi pilihan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Pak Prabowo merupakan seorang nasionalis, tapi cenderung untuk illiberal. Beliau secara pribadi bukan seorang Demokrat yang murni. Masih ada harapan kalau jadi presiden bahwa bisa ada pemerintah yang mendukung demokrasi. Tapi Pak Prabowo sendiri agaknya kurang memikirkan banyak hal berkaitan dengan isu dan nilainya demokrasi. Lain kalau Ganjar sama Mahfud. Kalau Ganjar sama Mahfud kan orang yang sudah punya track record sebagai nasionalis yang mendukung plurality di Indonesia, tetapi dengan sikap yang lebih positif, yang lebih progresif. Jadi pilihan antara ketiganya, ya bagi saya tidak ikut heran kalau ini akhirnya memilih Ganjar. Kalau Pak Prabowo jadi atau mungkin Pak Anies, pasti dia akan memberi sumbangan sebaik-baiknya. Tapi secara pribadi menurut hati nuraninya, ya sangat wajar kalau pilih seorang nasionalis yang progresif, yang mendukung demokrasi. Tapi gini Pak Greg, pertanyaannya apa experience Pak Prabowo ini kan seorang jenderal yang kemudian dia harus beradaptasi dengan alam demokrasi. Dia seorang militer yang hidup dalam tradisi militer bertahun-tahun, dan ketika negara berubah, dia ikut konvensi Partai Golkar dan kemudian membangun partai politik gitu, dan bertarung di dalam demokrasi dan mengakui demokrasi sebagai the only game in town. Nah, apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo adalah seorang demokrat sejati gitu? Saya kira harus diakui, memang ada banyak faktor yang memang harus diakui. Pak Prabowo akhirnya menjadi pemikir politik yang lebih moderat kalau dibandingkan dengan dulu. Dulu kan kepala Kopassus dan masih ada awan hitam gelapnya tentang isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan belum jelas. Jadi ada bagasi. Tapi saya masih ingat pada kampanye Pilpres 2014. Ada mungkin bukan Pak Prabowo sendiri, tapi dari tim suksesnya ada kampanye gelap yang kurang ajar. Dan Pak Jokowi pada saat itu tidak bikin respons apa-apa. Tapi memang itu sangat kurang baik kan, terhadap Pak Jokowi. Lagi ada isu dengan gerakan 212 pada akhir tahun 2016. Memang ada sedikitnya peran dengan Pak Prabowo. Lagi ada kampanye Pilpres 2019. Pak Prabowo sudah belok menjadi seorang statesman, jauh lebih baik daripada dulu. Dan akhirnya diangkat menjadi Menhan. Dan sebagai Menhan kan nggak terlalu yang kontroversial. Ya kadang-kadang ada statement yang aneh kayaknya di Shangri-La Dialogue. Tapi rata-rata sudah moderat. Jadi harus diakui bahwa
Pak Prabowo tidak lagi memperjuangkan isu dui fungsi, peran militer dan segalanya. Sekarang muncul sebagai orang yang moderat. Dan kalau generasi menganggapnya sebagai om yang hebat, ya harus diterima. Tapi untuk yang lebih tua, saya kira agak sulit ya melupakan sejarah itu. Ya. Untuk Pak Greg sendiri, nilai iliberalnya ini lebih karena masa lalu Pak Prabowo ketika dalam bertugas sebagai tentara, atau dalam 2 kali pemilu yang lalu yang tadi kata Pak Greg juga punya catatan-catatan tertentu gitu Pak Greg? Ya, kalau lihat trajektorinya memang ada sejarahnya. Zaman Orde Baru Pak Harto, ada sejarahnya yang tidak begitu baik ya, dengan menjadi pemimpin Kopassus dan segalanya. Ada banyak hal yang sangat menyedihkan. Lagi pula memang nggak jelas juga kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998, tapi ada banyak yang menyedihkan sekali. Ada serangan yang ya bukan serangan yang spontan, tapi direkayasakan oleh salah seorang sosok militer. Bisa Wiranto, bisa Prabowo, nggak jelas sampai hari ini, nggak jelas juga. Tapi masih ada yang bikin ragu-ragu. Nah, dengan campaign Pilpres 2014 itu memang sangat masih ada kesan yang sangat baik. Belakangan ini menjadi lebih moderat, harus diterima. Tapi analisa saya begitu, Pak Prabowo sampai sekarang tidak pernah memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dia tidak muncul sebagai seorang demokrat. Sedikitnya dia tidak menolak demokrasi. Ya, harus diakui. Oh, dia tidak menolak demokrasi, tapi dia bukan demokrat. Ada baik kalau ini kan demokrasi yang seperti posisi ketiga di dunia ya, ada India, ada Amerika Serikat, lagi ada Indonesia. Demokrasi yang raksasa. Ada baik kalau demokrasi yang raksasa, apalagi negara yang kebanyakan penduduk dari umat Islam, yang merupakan harapan untuk dunia Islam. Tidak ada yang lain seperti Indonesia. Ada baik kalau pilih presiden yang memperjuangkan nilai demokrasi. Nah, ini merupakan keraguan saya tentang Prabowo. Sedikitnya kalau tidak menolak, kalau ada tim teknokrat di kabinet kalau jadi presiden, harus diakui. Masih ada harapan. Tapi, dan saya tidak punya hak untuk kasih suara. Apalagi tidak ada hak untuk kasih tahu pada orang. Ini komentar dari tribun penonton aja nih Pak. Ini cuma merupakan analisa saya. Kalau ditanyakan kenapa begini, ini analisa saya. Bagi saya lebih masuk akal kalau yang figur seperti ini memilih ganja. Nah, ya menarik. Tapi ini misalnya kalau kita lihat Pak Prabowo dengan tadi catatan-catatannya Pak Greg gitu ya. Tapi kita lihat ada 2 orang yang mungkin bisa dianggap jadi salah satu atau salah 2 simbol demokrasi di Indonesia. Ada Ibu Megawati, ada Pak Jokowi. 2 orang ini ternyata pernah dan sudah menaruh kepercayaan kepada Pak Prabowo untuk jabatan tertentu atau mungkin running mate di pemilu. Apakah itu juga nggak menjadi simbol keyakinan bahwa Pak Prabowo sebenarnya memang ya ada di tengah gitu, ada di moderat, kelompok nasionalis dan setia di jalur demokrasi gitu, karena 2 orang yang mungkin kita percaya sebagai salah satu simbol demokrasi itu percaya dengan itu Pak Greg. Gimana kita melihatnya? Kalau kita kembali pada garis besar, dibandingkan misalnya negara berdemokrasi yang ketiga dengan yang kedua, tahun depan juga ada pemilu, ada pilpres juga di Amerika kan. November. Ada salah satu capres yang sangat menyerikan, menakutkan. Kalau Donald Trump dipilih lagi, itu memang merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi di Amerika, existential threat. Jadi kalau dibandingkan Amerika sama Indonesia, lebih baik kalau Indonesia kan. Kita lebih baik nih Pak ya. Iya begini, ada 3 calon presiden yang lumayan. Tidak ada yang begitu buruk.
Tidak ada yang terlalu hebat mungkin, tapi ya harus wait and see. Tapi semuanya acceptable ya. Kalau rakyat memilih sesuatu ya oke. Bisa diterima. Ada harapan ada kabinet ya, ada tim menteri yang baik memperjuangkan nilai demokrasi dan cukup mampu. Masih ada harapan untuk ketiganya. Di Amerika saya tidak ada harapan ada sesuatu yang baik terjadi kalau Donald Trump dipilih lagi. Amerika harus berjuang untuk demokrasi, harus berjuang untuk survive aja. Tapi itu kan merupakan mimpi buruk. Secara pribadi kalau ditanyakan, kalau saya punya hak kasih suara sebagai pemilih yang saya tidak ada haknya, kalau harus memilih antara tim PKS atau tim nasionalis yang illiberal, nasionalis yang progresif, saya pilih yang nasionalis yang progresif. Nah, ini Pak Greg ini menarik. Pak Greg tadi sempat menyinggung soal Donald Trump di Amerika. Munculnya Donald Trump, ada yang mengatakan bahwa bukan hanya Trump itu muncul karena dia hebat, tapi juga karena kegagalan kelompok progresif demokrasi yang Pak Greg sebut tadi, sehingga Donald Trump menjadi sosok yang menakutkan karena kekuatan populis penyeimbangnya itu gagal menghadirkan kepemimpinan yang efektif gitu. Jangan-jangan dibutuhkan, itu sesuai kebutuhan juga lagi jangan-jangan kan? Iya kan, karena dia nggak efektif lawannya gitu. Nah pertanyaannya kalau kita melihat komposisi di Indonesia gitu ya, kalau tadi Pak Greg sempat menyinggung soal Om yang baik ini, ini gejala apa? Ini mirip dengan di Filipina gitu, misalnya Bongbong yang kemudian kembali. Ya kita bilang Bongbong juga bukan orang yang pro demokrasi, bahkan mungkin Duterte sekarang di Filipina juga banyak menyisakan ruang gelap demokrasi juga gitu. Bongbong bahkan nggak datang ke debat kandidat ya. Pemilihan presiden, santai aja dia. Memang suksesnya ya, kalau kesuksesan Ferdinand Marcos Jr. itu Bongbong Marcos ada dua unsurnya. Pertamanya ini ada perang medsos dan tim suksesnya sangat luar biasa dalam campaign medsosnya, bisa whitewash sejarahnya. Nah, yang salah satu persamaan dengan Indonesia, kebanyakan memilih kan milenial atau X yang sama sekali tidak tahu tentang sejarah. Kalau dapat pelajaran tentang sejarah hanya lewat medsos, ya dapat kesan bahwa Ferdinand Marcos Sr. itu orang yang lumayan baik, ya menjadi orang yang sudah menjadi korban karena khidmat untuk Filipina dan segalanya. Sama juga Imelda. Ini kan merupakan whitewashing. Harus diakui kalau Bongbong sendiri kan sudah jadi presiden, sampai sekarang kinerja cukup baik. Tidak ada yang menakutkan. Belum pasti kalau Pilpres ini ada campaign medsos yang begitu efektif untuk Prabowo. Tetapi ya memang kalau orang tidak dapat inspirasi dari yang lain, mungkin Om yang hebat itu lumayan. Kan ini kan merupakan isu yang subjektif. Kita bicarakan analisa yang rasional, tapi akhirnya memilihnya dengan pakai emosi dan ada proyeksi. Orang di Amerika ada proyeksinya bahwa Donald Trump merupakan seorang yang memperjuangkan nilai-nilai Kristen dan segalanya. Akhirnya tidak begitu, tapi orang masih punya projection itu. Itu kan berkaitan dengan sebelum itu ada gerakan Tea Party yang sangat anti establishment. Lain hal kalau di Indonesia, untuk sementara Pak Prabowo dalam posisi yang kuat, tapi pada awal tahun ini tidak terlalu begitu kuat. Tapi Ganja untuk sementara stumble terjatuh sebentar karena ada isu Piala Dunia Pemuda, masih recovery. Anies masih ya dalam posisi ketiga tapi masih kuat ketiga, tapi ada jarak yang agak besar juga. Jadi coba lihat, saya kira campaign baru mulai. Kalau Ganja yang orangnya cukup pintar, kalau dia campaign keras mungkin bisa mengkedepan. Kalau Prabowo sama
Gibran kinerja yang memang di luar dugaan, ya bisa menang juga. Kalau Anies mungkin perlu faktor eksternal, tapi mungkin juga bisa ganti posisi untuk putaran pertama supaya masih ada chance untuk putaran kedua. Nah, terus gini Pak Greg, kalau kita lihat nih soal peta ini lagi ya, peta elektoral kita ini. Tadi Pak Greg menyinggung soal pilihan Pak Prabowo di awal tahun pun tidak terproyeksikan akan ada di posisi yang sekarang gitu ya. Ini kita ya bahkan bukan hanya Pak Greg, bahkan lembaga-lembaga survei yang kerjaannya survei tiap hari di sini juga tidak memprediksi itu gitu. Nah, kita lihat yang salah satu yang juga membuat orang terkejut, saya menang 1 botol wine hari untuk hal ini di sini taruhan. Bahwa Gibran ini akan maju atau enggak. Saya bilang maju. Waktu itu ada narasumber kita Pandana Baban bilang enggak akan maju gitu. Nah, Pak Greg gimana ngelihat Pak Jokowi dan keputusan MK ini? Ya beginilah kan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden hebat. Beliau dalam posisi popularitas yang kalau dalam konteks dunia politik luar biasa. Jarang sekali ada presiden sesudah 9 tahun dapat polling 70-an sampai 80%. Hebat. Tapi sayang sekali dengan reputasi yang begitu baik, modal politik itu dibuang untuk manuver dengan Mahkamah Konstitusional, pasti ada ongkosnya. Tapi bagi saya ini mungkin analisa yang salah, tapi ini analisa yang sederhana yang bagi saya masuk akal. Mana mungkin Pak Jokowi yang presiden dari PDIP yang kinerjanya begitu hebat, mana mungkin akan kasih backingnya pada Pak Prabowo dan bukan pada calon presiden dari PDIP. Dan kelihatan karena mungkin tidak dari awal memang ada keputusan begitu. Mungkin tahun yang lalu berbeda. Tapi tahun ini kelihatan Pak Jokowi tersinggung sama Ibu Mega. Dan karena kecewa, malahan tersinggung, akhirnya backing pada Prabowo. Nah, mungkin dari segi Pak Jokowi itu, seolahnya Mega bilang bahwa PDIP merupakan mobil mewah yang besar, yang hebat, dan Pak Jokowi jadi sopirnya. Tapi Pak Jokowi merasa secara orang Jawa, ini kurang aja. Memang yang sudah tercapai bukan karena mobilnya, tapi karena sopirnya. Ya, mungkin kalau Mega kayak orang mewah di Jakarta cari sopir untuk mobil yang mewah, kalau Jokowi mungkin analisa Formula 1. Ya, itu kendaraan penting, tapi drivernya lebih penting. Ya, Valentino Rossi. Pak Jokowi merasa tersinggung karena tidak dihormati oleh Ibu Mega. Akhirnya merasa bahwa lebih baik daripada mendukung partai PDIP, dia sendirian. Jadi ini merupakan faktor yang tidak terduga sebelumnya. Ini faktornya juga tidak terduga ya Pak. Itu faktor premier atau faktor lain sebenarnya, atau kan misalnya Pak Jokowi melihat trennya Pak Prabowo justru makin tinggi. Itu pertama. Yang kedua mungkin ada tadi Piala Dunia yang mungkin faktornya bukan karena Bu Meganya, karena Mas Ganjarnya yang sudah begitu besar dipromosikan yang kemudian berbalik arah. Pak Greg lihatnya gimana? Mana yang lebih dominan dalam akhirnya membuat keputusan seperti yang kita lihat sekarang ini, Pak Greg? Ya beginilah, untuk memahami perkembangan politik Indonesia kan susah. Tapi yang lebih susah lagi melihat dalam otaknya seorang, apalagi Bapak Presiden. Saya tidak tahu apa yang merupakan faktor yang prima kalau Pak Jokowi. Tapi kesan saya ini merupakan titik tolaknya bahwa secara pribadi jadi kecewa sama Bu Mega. Ini sebagai
orang yang hidup dalam kultur Jawa ini ya Pak Greg. Iya, iya. Iya. Oh, Pak Ya Greg. Pak Greg juga meneliti itu. Iya. Dulu kan ada anekdot gitu kan, zaman-zaman tahun 2000-an awal, 90-an tahun 90-an tahun 2000 ada 3 rahasia Tuhan. 1 jodoh, 2 kematian, 3 Gus Dur dulu itu kan. Sekarang mungkin bisa faktor ketiganya tambah Pak Jokowi kali ya. Sedikitnya memang tidak diduga sebelumnya bahwa seorang yang merupakan pahlawan dari PDIP sebagai presiden Iya. akan memilih orang yang di luar PDIP. Pasti ada sebabnya. Nah, ada yang bilang karena dinasti. Saya tidak percaya dinasti. Ini mungkin salah satu faktor, tapi mungkin lebih perasaan pribadinya. Ya, kalau ada juga yang bilang kayak gini, ibarat orang yang bekerja di sebuah pabrik gitu. Pak Jokowi ini udah jadi awalnya mandor. Dari mandor udah jadi owner, habis itu disuruh jadi mandor lagi. Ada yang mengatakan kayak gitu juga. Iya. Kalau Pak Greg pakai analogi mobil tadi kan. Iya. Betul. Ini Pak Greg, terus kita ngelihat lagi nih, ngelihat Pak Jokowi ini hari ini, Pak Jokowi mengundang ketiga-tiga capresnya. Ya kan, nanti fotonya dimasukin. Pak Jokowi duduk di tengah, habis itu di sebelah kiri ada Pak Prabowo, di sebelah kanan ada Pak Ganjar, yang berhadap-hadapan secara diametral itu Pak Anies Baswedan gitu. Nih apalagi manfaatnya buat Pak Jokowi mengumpulkan semua orang dan karena orang juga sudah tahu Pak Jokowi punya kedekatan dengan siapa karena anaknya maju di situ gitu kan. Agak sulit disembunyikan preferensinya Pak Jokowi kali ini gitu. Nah Pak Greg ngelihatnya apa dalam yang membuat Pak Jokowi mengumpulkan tiga capres ini? Game apa sih yang mencoba untuk ditampilkan dan dijalankan oleh Pak Jokowi ini dengan sisa-sisa masa ini Pak Greg? Ya memang secara resmi untuk mengundang ketiga capres ke istana masuk akal kan, sudah biasa ya. Tetapi pasti Pak Jokowi berpikir banyak tentang image-nya. Dan ya memang tidak ada rahasia bahwa mendukung Prabowo, apalagi kasih kadonya pada Prabowo anaknya sendirinya. Jadi itu Pak Jokowi yang ngasih kado ke Prabowo atau Prabowo kasih kado ke Pak Jokowi itu sebenarnya? Ya Pak Jokowi kan menjadi dalang. Dan hari ini makan siang pun Pak Jokowi tetap dalang mungkin. Ya. Pesan saya begitu. Iya. Jadi ini upaya yang biasa aja gitu ya untuk menjaga harmoni dan atau menjaga Pak Jokowi tetap relevan sebagai tadi kingmaker kalau. Ya memang sangat jelas memberi kesan begitu. Kan ada yang bicarakan lame duck ya. Kalau presiden pada akhir periodenya menjadi lame duck itu tidak ada wibawa sama-sama. Tapi saya kira kalau Jokowi mau sampai akhirnya menjadi kingmaker. Meskipun dia dianggap sudah berseberangan dengan mobil mewah utamanya, atau tidak relevan lagi, udah bisa digantikan sebagai supir mobil mewah yang selama ini dia pakai, itu nggak membuat Pak Jokowi lemdak atau sebaliknya Pak Greg melihat hubungan relasi Pak Jokowi dengan PDI sekarang? Mungkin akhirnya ada efek sampingnya, tapi pada saat ini posisi Pak Jokowi masih kuat. Coba lihat apa yang terjadi dengan kabinet dan di luar kabinet juga ada sekian banyak teknokrat. Sampai sekarang belum ada protes dari PDIP. Coba lihat. Tapi pada saat ini, hari ini Jokowi masih in control. Oke. Nah ini yang juga baru nih Ri, juga masih dibicarakan soal Pak Jokowi lagi masih tentang bagaimana relasi atau Pak Jokowi dalam demokrasi gitu ya. Apa yang terjadi pada MK, kemudian soal politik dinasti yang juga banyak dibicarakan. Ini banyak yang menyayangkan Pak Jokowi yang memang lahir dari rahim demokrasi itu ternyata banyak mengecewakan orang gitu terkait dengan dalam konteks demokrasi ini. Pak Greg melihatnya gimana sih dalam relasi Pak Jokowi dan dalam cuaca demokrasi ini sebenarnya? Ini banyak dibicarakan orang nih, gimana sih kita ngelihatnya Pak Greg? Kecewa. Harus diakui di mana-mana pun kan di politik sering terjadi bahwa sosok politik akhirnya bikin kecewa. Tapi dalam hal itu memang kecewa karena ini tidak sesuai dengan memperjuangkan nilai demokrasi. Sebaliknya, seolah tidak selalu
memikirkan nilai demokrasi. Ini merupakan tindakan yang saya kira akhirnya merugikan reputasi Pak Jokowi. Tapi mungkin ada perhitungan bahwa untuk sementara orang jadi marah tapi lupa. Mungkin ada fokus pada pemilih yang milenial dan Gen Z itu yang mungkin tidak memperhatikan isu Mahkamah Konstitusional. Tapi belum pasti juga. Mungkin dalam beberapa minggu atau 1-2 bulan pun orang banyak bicarakan isu itu. Kalau kinerja Gibran tidak terlalu baik, kalau kadang-kadang ada masalah, kalau jatuh terpancing jadi marah, ini akan menjadi liability. Tapi kelihatan ada perhitungan bahwa ya dengan manuver yang enggak terlalu ekstrim, dengan dapat pengecualian dari Mahkamah Konstitusional, orang kecewa untuk sementara tapi lagi lupa. Itu mungkin harapannya begitu. Argumennya itu untuk mendorong keputusan itu kali itu. Yeah. Nah, ya yang juga saya sempat tanyakan ke Pak Greg dalam podcast kita sebelumnya ini Pak Greg, yaitu soal crazy rich politician gitu kan. Ini isu yang waktu itu nama crazy rich ini menghiasi bakal cawapres semua kandidat. Siapa sebut? Ada misalnya? Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno gitu ya. Ada macam-macam lah. Apa lagi ya crazy rich ya? Iya Pak Erlangga, Arsyad Rashid pernah kesini juga kemarin, gitu kan. Itu walaupun jadi ketua tim ses sekarang namanya beliau juga sempat disebut-sebut gitu Pak Greg. Tapi yang muncul yang ternyata Caimin adalah seorang politician dengan rekor yang sangat panjang ya kan, dan kadernya Gus Dur juga gitu kan, yang seperti Pak Greg bilang walaupun Mbak Yeni sekarang nggak ke beliau, Pak Mahfud juga orang NU yang punya rekor panjang. Bahkan Pak Mahfud sejak jadi menterinya Gus Dur sampai hari ini lebih banyak di Jakarta daripada di Jogja ya, nggak pernah punya rumah di Jogja, nggak pernah tinggal di Jogja lagi dia. Kata Pak Mahfud sejak tahun 2000 jadi Menteri Pertahanan sampai sekarang saya berkarir di Jakarta. Belum pernah balik ke Jogja lagi, pensiun lah ibaratnya. Iya. Nah, ini mau jadi cawapres, dan yang ketiga Gibran, putranya Pak Jokowi gitu yang masuk. Nih gimana Pak Greg melihatnya? Apa kita tahu rumusnya adalah politik butuh biaya besar, butuh jaringan pengusaha, tapi crazy rich ini berguguran satu persatu. Ini fenomena politik kita kayak gimana? Bahkan di Amerika salah satu yang horor kayak kata Pak Greg itu adalah crazy rich juga. Iya, Donald Trump kan. Ya dianggap di sini kan politik demokrasi mahal, ya kan. Artinya orang yang punya uang ugal-ugalan yang bisa paling tidak jadi kandidasi dan menang kompetisi. Donald Trump harus diakui mau tidak mau sangat hebat untuk menipu orang. Karena dia billionaire, ya bahasa Inggris ya miliknya. Tapi akhirnya ini kan merupakan sandiwara aja. Orangnya tidak terlalu successful, tapi memberi kesan bahwa successful. Tapi dalam politik modal itu sangat penting, dan modal uang sangat penting. Tapi modal uang tidak segalanya. Ada modal yang lain. Kalau Ganja dapat modal dari PDIP, modal reputasi dari sebagai pejuang demokrasi nasionalisme yang progresif. Kalau Caimin kan ada modal dari PKB, tidak modal uang tapi modal politiknya. Kursi ya. Ya, kalau ya Gibran ya jelas ada bapaknya. Nah itu lebih penting daripada uang. Itu equity-nya berapa tuh Pak? Memang fungible juga kan, fungible. Kalau ada modal politik bisa mencari modal uang itu, tapi tidak pasti sebaliknya. Oh menarik. Jadi kalau kita punya modal politik yang besar akan lebih mudah cari modal uang, tapi tidak berlaku sebaliknya.
Memang. Orang yang punya uang banyak belum tentu bisa mendapatkan serta-merta modal politik. Ini Pak Greg membantah ini loh Pak, keyakinan caleg-caleg segala macam ini loh ini. Iya. Karena isi kantong itu lebih penting gitu. Iya. Bahkan ada anekdot juga dalam game Pilpres kita itu capres itu elektabilitas, Popularitas. ya, elektabilitas dan popularitas, wapres itu isi tas. Iya. Untuk logistik itu. Sekarang kalau memang begitu dulu, sekarang sudah berubah. Ada dan memang berubah dalam cara yang tidak terduga sebelumnya. Iya. Faktor Jokowi sama Ibu Mega memang merupakan sesuatu yang baru. Mungkin kalau Pak Prabowo cari cawapres yang lain, ya ada yang lain yang hebat sekali, tapi dikasih oleh Pak Jokowi, mau tidak mau harus terimanya. Atau ini juga kalau dalam kasus Pak Prabowo udah 2 kali wakil orang kaya, makanya sekarang harus berubah. Meskipun Mas Gibran juga kaya lah. Enggak kan, Dibandingin sama Bang Sandi, bukan ya? cerita orang kaya. Oh Mas iya, Gibran iya, kan. iya. Atau trauma itu kan. Iya. Saya kira dalam hal ini ya harus diakui itu Pak Jokowi kan memang punya manuver yang tidak terduga sebelumnya sebagai dalang. Kalau Pak Prabowo saya kira orang yang lebih pasif. Dia kebetulan menjadi pilihan dari dalam persaingan antara Jokowi sama Mega, dia yang untuk sementara beruntung. Tapi bukan karena dia sangat cerdik untuk manuver politik, tapi karena dia masih dalam posisi yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Tapi kenapa sih Pak Greg kembali ke tadi relasi Prabowo dan Jokowi? Kenapa Pak Prabowo tuh kesannya equity utamanya bukan uang lagi, tapi Pak Jokowi tadi? Ya. Apa yang membuat Pak Jokowi itu menjadi equity-nya Pak Prabowo yang harus dia pertahankan? Dan gitu? pertanyaannya kalau jadi perusahaan, ibarat perusahaan Pak Jokowi ini valuasinya berapa gitu? Ya jelaskan Pak Jokowi kan memiliki jangka panjang. Iya. Untuk jangka pendek mungkin kelihatan merupakan pilihan yang aneh. Tapi jangka panjang mungkin ada baik. Kalau dikasih kesempatan untuk Gibran atau yang lain, ya mungkin masuk akal. Tapi kembali pada yang itu, yang tidak diduga sebelumnya, karena Pak Jokowi jadi tersinggung dengan Ibu Mega, akhirnya mau mencari calon yang bisa merupakan persaingan dengan Ganjar dan PDIP, dan salah satunya yang menonjol itu Pak Prabowo. Jadi kebetulan dipilih. Jadi ini semua serba kebetulan dan tak terprediksi ini ya Pak. Lebih sulit memprediksi Gus Dur apa Jokowi Pak dalam konteks tadi anekdot Yang rahasia Tuhan. harus diakui itu ada banyak orang yang bilang bahwa Pak Jokowi itu merupakan orang yang ya dari Solo, kota yang kecil, agak kampungan, tidak terlalu pintar dalam politik di Jakarta. Tapi ternyata orangnya sangat pintar dalam politik. Sedikitnya untuk jangka pendek. Coba lihat kalau untuk jangka panjang 1 tahun lebih, beruntung atau tidak. Yeah. Pak SBY bisa menang 2 kali Pilpres itu punya infrastruktur yang kita bisa pahami Pak ya, punya partai. Punya record sebagai tentara elit Jakarta kan. Dan sekarang tenggelam. Agak tidak kelihatan lagi ya. Kenapa Pak? Nah ini menarik Pak SBY dikit aja. Ya. Apa yang bikin Pak SBY itu lame-nya lebih cepat dan lebih dalam gitu dibanding prediksi orang gitu. Dibanding Bu Mega sekarang justru malah dianggap sebagai most powerful women gitu di Indonesia. Betul. Ya. Tapi Pak SBY nggak mendapatkan predikat itu tuh Pak. Memang kalau periode keduanya ada banyak yang jadi kecewa, dan akhirnya bagi saya analisis yang sederhana, Pak SBY itu terlalu banyak memikirkan modal politiknya sehingga kurang berani untuk memakainya. Kalau lebih berani memakai modal politik, mungkin sampai hari ini pengaruhnya masih lebih terasa, ada warisan yang lebih menonjol. Contohnya gimana tuh Pak? Tidak berani menggunakan modal politik. Pada umumnya, akhirnya untuk periode keduanya, Pak SBY tidak berani untuk membela misalnya yang
terdakwa blasphemy atau dia tidak memperjuangkan nilai demokrasi. Dia sangat sebegitu hati-hati sehingga modal politik yang dijaga dengan baik, dia akan menjadi pelik dengan modal politiknya, hilang dengan sendirinya. Kalau lebih berani, mungkin tidak seberani Gus Dur yang dikatakan nekat, tapi sedikitnya kalau tidak terlalu memikirkan modal politik, mungkin akhirnya capaian lebih signifikan daripada terlalu punya pemikiran yang terlalu fokus pada tidak mau rugi modal politiknya. Bukannya itu korek Pak, memikirkan bagaimana etika, moralitas, melihat demokrasi secara romantis gitu, ideal gitu. Iya betul, sesuai apa yang bukan Machiavellian gitu Pak. Iya. What do you think? Itu bukannya sebenarnya itu pemimpin yang lebih ideal Pak, ketika semua rumus dan patron demokrasi itu dia jalankan satu persatu. Sekarang pendukung Ganjar mengata-ngatai Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi agar menjadi SBY. Narasinya kan kayak gitu sekarang. Harus negarawan, demokrasi. Harus gitu. tahu batas gitu kan. Karena seperti kata Pak Greg, Pak SBY sangat tahu batas, sangat berhati-hati. Modal politiknya nggak mau dia pakai. Gitu. Sangat korek dalam aturan gitu. Iya. Tapi ternyata liability buat masa depan. Ini memang merasa kurang aja, tapi Pak SBY sangat memikirkan reputasi, sehingga reputasinya hilang. Karena tidak berani untuk memperjuangkan isu nilai demokrasi. Kalau lebih berani, saya kira reputasi masih lebih lengkap ya. Misalnya memperjuangkan isu demokrasi maksudnya gimana Pak? Untuk periode keduanya ada kesan bahwa ada pemerosotan pada nilai demokrasi di Indonesia, dan dalam beberapa hal ada pilihan untuk menjadi lebih berani memperjuangkan nilai demokrasi, tapi tidak. Pak, tapi gini deh Pak, kalau kita lihat konteks Pak Jokowi gitu, yang lebih Machiavellian lah misalnya ya, di puncak pandemi Pak Jokowi, misalnya gini, undang-undang KPK bisa jalan, yang revisi undang-undang KPK, Omnibus Law yang banyak dikritik jalan juga, revisi KUHP baru yang banyak juga dikritik, katanya itu jalan juga, meskipun pertentangannya kuat. Di tengah dan di puncak masa pandemi tahun 2021, dua putranya Mas Gibran dan Mas Bobi maju dalam pilkada dan dua-duanya menang gitu. Artinya ya Pak Jokowi juga sudah melewati masa-masa kritik dan tadi batas-batasnya mungkin kita bisa berdebat gitu Pak. Tapi apa yang membuat Pak Jokowi tetap punya approval rating, kepercayaan publik yang tetap tinggi Pak? Meskipun tadi batas-batasnya kita bisa berdebat nih, udah cross apa belum nih gitu. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ekonomi memang sehat dan baik. Dampak pandemik tidak terlalu buruk. Tiap tahun ekonomi masih berkembang sekitar 5% secara stabil. Memang sudah mulai sebelum periode Pak Jokowi, tapi diteruskan pada periodenya. Inflasi tidak terlalu tinggi. Nah, ini merupakan isu yang bagi kebanyakan pemilih merupakan isu yang paling penting di mana-mana. Kan campaign Bill Clinton untuk putaran keduanya itu term keduanya, ada yang ditulis di whiteboard. It's the economy stupid. Jangan lupa ekonomi yang paling penting. Itu kehebatan Pak Jokowi. Jadi dia masuk ke substansi yang dibutuhkan betul ya untuk kehidupan. Dan harus diakui dengan fokus pada infrastruktur dan segalanya, memang itu merupakan investasi yang penting. Artinya masyarakat Indonesia nggak butuh-butuh amat demokrasi yang korek dong sebenarnya. Akhirnya orang masih, kalau ada, kita lihat polling sosial kan, kalau ada pertanyaan di polling, Anda pilih siapa sebagai sosok politik atau partai yang mana yang paling suka, kepercayaan partai politik gimana, orang sama sekali tidak ada perasaan percaya pada sistem politik. Tapi kalau pertanyaan apa demokrasi masih merupakan sistem yang paling cocok untuk Indonesia, yang jawabkan 70-an, 80% demokrasi masih penting. Jadi jangan bilang bahwa rakyat Indonesia tidak peduli tentang demokrasi, tapi
yang biasanya seharian dipikirkan kan hal ekonomi dan segalanya. Ya, kan wajar juga. Kalau ada yang merasa ada kemungkinan dapat untung politik dari ini, jangan. Ini kan main api, bahaya sekali. Oh, ini akan main api dan Yang main api kan rumah sendiri terbakar. Yang paling buruk ada persaingan politik antara siapa yang paling jago membela Palestina. Ya, dengan merugikan yang lain itu tidak membantu orang Palestina. Anies atau Pak Prabowo atau Ganja ada baik juga berpikir pada saat ini. Oke, mau tidak mau harus bikin statement tentang isu ini karena ini merupakan isu yang penting. Mungkin ada dampak pada campaign Pilpres. Kalau ada dampak, saya berharap bahwa ketiga calon presiden itu dan timnya arif dan jangan terpancing untuk jadi sektarian. Saya lebih senang kalau PKS diberi kesempatan untuk memberi sumbangan politik yang positif daripada menjadi dimusuhin supaya menjadi oposisi.